Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas bab baru, yaitu bab kedua di kelas 10 untuk kurikulum merdeka. Nah, di sini bab keduanya itu yaitu terkait dengan barisan dan deret. Nah, yang akan dibahas pada sub materi kali ini yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, mungkin teman-teman pernah belajar di SMP tentang barisan aritmatika, barisan geometri gitu. Nah, kita mulai dari definisi barisan aritmatika dulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa barisan aritmatika, nih aritmetika itu adalah, ini definisinya, suatu barisan bilangan-bilangan, suatu barisan bilangan-bilangan, jadi bilangannya lebih dari satu karena memang merupakan suatu barisan. Kemudian nih, di mana selisih, dalam hal ini kita namakan beda, di mana bedanya atau selisih di antara dua suku berurutan itu merupakan bilangan tetap. Nah, merupakan bilangan tetap. Nah, gitu. Nah, ini adalah definisinya. Dari sini kelihatan bahwa barisan aritmatika itu merupakan barisan bilangan-bilangan. Jadi barisan bilangan-bilangan di mana bedanya di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Nah, itu adalah kata kuncinya. Jadi, seperti apa sih sebetulnya barisan aritmatika? Misalkan nih, saya punya barisan aritmatikanya adalah 2, misalkan 8, 14, 20, dan seterusnya. Ini barisan aritmatika bukan? Iya. Kenapa iya? Karena di sini kelihatan beda antara dua suku berurutan. Ini bedanya, misalkan 2 dan 8, itu bedanya adalah 8 dikurangi 2, bedanya adalah 6. 14 dikurangi 8, bedanya 6. 20 dikurangi 14, bedanya 6. Makanya dia dikatakan bahwa bilangannya tetap. Ya, bilangan siapa? Bilangan beda antara dua suku yang berurutan, gitu ya. Nah, maka ini adalah barisan aritmatika. Nah, ada beberapa istilah dalam barisan aritmatika. Itu yang pertama ada istilah A. A itu apa? A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? Kalau untuk soal yang ini, maka A-nya adalah 2. Ini adalah suku pertamanya. Kemudian, yang keduanya ada B. B itu apa? B itu adalah beda. Beda itu rumusnya adalah UN dikurangi UN min 1. Dia berarti pengurangan antara dua suku yang berurutan. Jadi kalau misalkan U2 dikurangi U1 boleh. Atau U3 dikurangi U2 juga boleh, dan seterusnya. U4 dikurangi U3. Berarti kalau untuk kasus yang di atas 28, 14, 20, berarti U2-nya berapa? 8. U1-nya berapa? 2, maka sama dengan 6. Jadi kita punya A-nya adalah 2, kemudian bedanya adalah 6. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya UN. UN itu apa? UN itu adalah suku ke N. Gitu. Kalau kita lihat dari kasus yang atas, kita punya, ditulis lagi, kalau saya punya 2, 8, 14, 20, dan seterusnya, maka suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 2. U2 itu suku keduanya berapa? 8, yang kedua. U3-nya berapa? U3-nya adalah 14. U4-nya berapa? U4-nya adalah 20 gitu ya. Jadi ini adalah U1, U2, ini U3, ini adalah U4 gitu. Nah, gimana kalau misalkan suku keempat berapa? 20. Masih bisa dilihat kan? Tapi nanti yang ditanyakan mungkin bukan suku keempat, kelima, keenam, ketujuh, bukan yang masih dekat itu ya. Tapi mungkin aja ditanyakan, tentukan suku ke-100. Nah, kalau ketemu kayak gitu gimana? Maka ada rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Maka ini adalah rumus si UN-nya. Sehingga ketika diminta tentukan suku ke-100 misalkan, berarti rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali beda. A-nya kita udah punya, yaitu 2, suku pertama ya.
ditambah N-nya berapa? Karena suku ke 100 berarti 100 kurangi 1 dikali bedanya. Bedanya adalah 6. Maka sama dengan 2 ditambah 99 dikali 6. Hasilnya 2 ditambah. Berarti 99 dikali 6 berarti 594 ya. Berarti sama dengan 2 tambah 594, 596. Maka ini adalah suku ke 100-nya tanpa harus dihitung secara manual. Bukan ditambah 6, tambah 6, tambah 6 terus sampai 100 kali kan itu terlalu lama gitu. Jadi ini ada rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, sebetulnya rumusnya cuma seperti itu untuk untuk menentukan barisan aritmatika gitu. Tapi ternyata kasus soalnya itu beda-beda gitu. Misalkan gini, nih contoh kasus pertama. Contoh kasus pertama itu misalkan diketahui suatu barisan. Nih, misalkan soal 1, diketahui suatu barisan kita punya 70,61,52 dan seterusnya. Tentukan suku ke-15. Suku ke-15. Maka pertanyaannya adalah U15. U15 apa? U15 itu adalah A ditambah N-1 dikali B gitu. Berarti kita butuh A ditambah N-1 dikali B. Dengan UN, berarti N-nya adalah 15. Berarti A ditambah 15 dikurangi 1 dikali B. Berarti hasilnya adalah A ditambah 14B gitu ya. Nah, berarti kita harus cari dulu A dan B-nya. A-nya berapa? A itu adalah suku pertama. Berarti dari sini kelihatan, oh ini adalah A. Sehingga kita bisa tulis A-nya itu sama dengan, nih, A-nya sama dengan berapa? Sama dengan 70. Bedanya berapa? Bedanya ini kurang ini aja. U2 kurang U1. 61 dikurangi 70 sama dengan negatif 9. Emang boleh bedanya negatif? Boleh. Pokoknya rumusnya U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau misalkan U4 dikurangi U3, U100 dikurangi U99 sama aja. Maka ketemu bedanya. Maka kita dapatkan apa? Berarti A-nya 70 ditambah 14 dikali bedanya berapa? Negatif 9. Jangan lupa karena 9-nya negatif, maka dikasih kurung. Kalau tidak dikasih kurung, nanti seolah-olah itu dikurangi nantinya. Berarti tinggal 70, kemudian positif 14 kali 9, dikali negatif 9, maka negatif 126. Sehingga hasilnya adalah negatif 56. Gitu. Ini kasus yang pertama. Kasus yang pertama, jika diketahui barisan, kemudian ditanya suku ke N-nya, suku kesekiannya. Yang kedua, misalkan yang diketahuinya adalah diketahui suatu barisan juga, kemudian suku terakhirnya diketahui. Misalkan nih, saya punya 1,3,55,7, dan seterusnya. Dan terakhirnya misalkan 101. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tentukan N-nya. N itu maksudnya apa? Kan ini adalah U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5, ini suku keberapa sih gitu. Si 101 suku terakhirnya itu suku keberapa? Maka dimintanya adalah tentukan nilai N. Kalau seperti ini gimana? Seperti biasa, kita tuliskan dulu yang diketahui. Apa yang diketahui? Pasti A dulu kita tulisnya. A-nya berapa? 1. Bedanya berapa? Bedanya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ini kan 3 dikurangi 1, 2. 5 dikurangi 3, 2. 7 dikurangi 5, 2. Sama aja itu beda. Nah, terus apa lagi? Kita punya UN-nya. UN itu kan kita nggak tahu berapa ya. Suku ke berapa, kita tulis UN aja dulu. Artinya suku ke N. Nah, kalau misalkan sudah dituliskan, berarti kita selalu mulai yang diketahui, bukan melalui A dan B-nya, karena A dan B itu adalah informasi tunggal, default-nya memang sudah diketahui. Nah, kita mulai dari mana? Dari si UN. Nih, dari si UN. Yang ini. Kita mulai dari situ. UN, rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali beda.
UN-nya kita punya 101 suku terakhirnya. A-nya berapa? 1 ditambah N-nya kita nggak punya. Kita mau nyari tahu nih. Bedanya berapa? 2. Gitu. Jadi 101 sama dengan 1 ditambah 2 dikali N, 2N, 2 dikali min 1, min 2. Berarti kita punya 101 sama dengan 2N, 1 dikurangi 2, min 1. Karena kita mau nyari N, pindah ruaskan si min 1-nya. Jadilah 101 ditambah 1 sama dengan 2N. Berarti 102 sama dengan 2N, sehingga kita dapatkan N-nya berapa? N-nya adalah 102 dibagi 2. Maka N-nya adalah 51. Nah, artinya apa? Artinya 101 itu adalah suku ke 51. Jadi ketika ditanyanya N-nya berapa? Ya N-nya adalah 51. Itu kasus kedua. Memang yang diketahuinya rumus-rumusnya sedikit, tapi variasi soalnya lumayan banyak. Contoh yang ketiga, kasus yang berbeda juga. Misalkan, jika diketahui pada suatu barisan aritmatika, diketahui suku kelimanya itu adalah 4. Kemudian suku ke-25-nya itu adalah 14. Tentukan suku ke-21 berapa, gitu. Nah, berarti kita selalu mulai dari yang diketahui. Nah, sekarang diketahuinya U5-nya 4, U25-nya 14. A-nya kelihatan nggak? Enggak, karena barisannya nggak kelihatan. B-nya berapa? Ya nggak tahu juga, karena memang barisannya juga nggak kelihatan. Terus gimana? Kita selalu mulai dari yang diketahui. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu ketika di luar si soal dulu ya. Kalau saya punya U5, berarti kan rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali beda ya. Berarti sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1. Jadi 4B. Jadi setiap ketemu U5, A tambah 4B. Berarti kalau U7 apa? Berarti A ditambah N-1. Berarti tinggal 6B. Kalau U10, berarti kita tulis A ditambah 9B. Berkurang 1 karena rumusnya adalah N-1. Nih, di sininya N-1. Berarti kalau U25, berarti apa? A ditambah 24. Salah. Nulis. Berarti A ditambah 24B gitu. Nah, kita selalu mulai dari sana. Kita mulai dari U5 sama dengan 4. U5 itu apa? U5 adalah A ditambah 4B sama dengan 4. Ini yang pertama. Yang kedua, U25 berarti A ditambah 24B sama dengan 14. Ini yang kedua. Nah, ini yang kedua nih. Nah, ini yang kedua nih. Berarti kita mau nyari A dan B-nya. Gimana caranya? Tinggal dieliminasi aja. A ditambah 4B sama dengan 4. A ditambah 24B sama dengan 14. Kita kurangi. A dikurangi A-nya 0. Kemudian 4B dikurangi 24B. Hasilnya adalah negatif 20B sama dengan 4 dikurangi 14. Negatif 10. Maka B-nya berapa? Negatif 10 dibagi negatif 20. Negatif bagi negatif positif, 10 per 20 sederhanakan menjadi 1 per 2. Ini adalah B-nya. Kita udah punya B-nya nih. Kita mau nyari A-nya gimana? Maka nyari A-nya tinggal substitusi ke salah satu. Boleh ke sini, boleh ke sini. Misalkan kita ngitungnya yang ke atasnya aja. Diketahui bahwa A ditambah 4B kan sama dengan 4. Berarti A ditambah 4. B-nya kita substitusikan gini. Kenapa sih B-nya setengah? Kan udah punya di sininya. Berarti A ditambah 4 dikali 1 per 2. Berarti 4 kali 1-nya 4, 1 kali 2-nya 2. Jadi 4 per 2 hasilnya 2. Sama dengan 4. A sama dengan 4, pindah ruaskan. Kurangi 2. Maka A-nya adalah 2. Nih ketemu A-nya 2. Tapi yang dimintanya kan bukan itu. Dimintanya adalah suku ke-21. Tinggal ditulis. Suku ke-21 sama dengan A ditambah 20B. Jangan lupa berkurang 1 si B-nya. Berarti A-nya berapa? 2 ditambah 20 dikali B-nya berapa? 1 per 2. Hasilnya adalah 2 ditambah. Berarti di sini 2 ditambah 20 kali 1 per 2. Itu hasilnya 10. Maka hasilnya adalah 12. Nih ketemu U21-nya. Gitu. Itu kasus ketiga. Kasus ketiga berarti dari
diketahuinya, nilai suku kesekian dari suatu barisan aritmatika, dalam hal ini suku ke-5-nya 4, suku ke-25-nya 14. Ditanyakan suku yang lain, yaitu suku ke-21, maka ketemunya 12. Kemudian yang keempat, nih. Yang keempat gimana? Misalkan nih, contoh yang lain, diketahuinya adalah suatu barisan dengan variabel tertentu. Kemudian ditanya suku ke n-nya. Misalkan nih, saya punya suatu barisan 2x, 4x ditambah 1, 14, dan seterusnya pokoknya. Nah, di mana 3 yang dituliskan itu merupakan 3 suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Kita full ya dibahas kali ini, yang dibahasnya itu adalah barisan aritmatikanya. Kemudian tentukan suku ke-10-nya, berarti tentukan suku ke-10-nya berapa, gitu. Nah, kalau lihat dari sini, berarti kita mau mulai dari mana sih? Kalau dari sini, kalau U10 kan A ditambah 9B. Sementara A-nya juga 2X. X-nya kita belum punya, berarti A-nya dianggapnya belum punya. Bedanya juga masih sama, ada X-nya gitu. Terus gimana? Nah, ini ada clue-nya, ada caranya. Kalau misalkan kita mau mencari penyelesaian dari suatu soal yang ada variabel pada barisannya, itu selalu yang aritmatika ya, selalu dikerjakan mulai dari sini, bedanya sama dengan beda, gitu. Maksudnya apa? Beda yang pertama kita pakai U2 dikurangi U1, beda yang kedua U3 dikurangi U2. Jadi kalau ada variabel, itu ada X maksudnya, di dalam barisan itu biasanya dikerjakan dengan beda sama dengan beda, gitu. Tapi nanti kalau kalian ketemu, soal yang geometri, barisan dan derajat geometri, berarti beda sama dengan beda? Bukan, tapi apa, rasio sama dengan rasio. Nanti adalah dibahas di, barisan dan deret geometrinya. Kita hitung dulu. Maka U2-nya berapa? U2-nya adalah ini dikurangi ini, berarti 4x ditambah 1 dikurangi 2x, gitu ya. Sama dengan U3. U3-nya adalah 14 dikurangi U2. Nah, karena U2-nya ada 2 suku, 4x tambah 1, maka jangan lupa dikasih kurung dulu. Jangan dilepas aja. Jangan dibuka kurungnya duluan. Karena nanti hasilnya akan berbeda. Kita hitung 4x dikurangi 2x, berarti hasilnya adalah 2x ditambah 1. 4x dikurangi 2x, jadi 2x tambah 1 yang ini. Sama dengan 14, ini masukkan, dikalikan negatif 4x, negatif dikali plus 1, negatif 1. Jadi kita punya 2x tambah 1 sama dengan negatif 4x, 14 dikurangi 1, plus 13. Karena kita mau nyari x, maka kumpulkan sesama x ada di kiri. Berarti 2x ditambah 4x sama dengan 13 kurangi 1. 6x sama dengan 12, maka x sama dengan 12 dibagi 6. Hasilnya adalah 2. Ini ketemu si x-nya 2. Gitu. Tapi kan yang dimintanya bukan x ya. Kita masukkan dulu. Kalau misalkan kita punya ini, 2x, 4x tambah 1, 14, berarti kalau x-nya 2, maka kita tahu sekarang. 2 kali 2 berarti 4, yang ini yang kedua, 4x tambah 1. 4 dikali 2, 8 tambah 1, 9, 14, dan seterusnya. Nah, itu adalah barisan yang lengkapnya. Barisan yang sudah menjadi angka, tidak ada variabelnya lagi. Sehingga dari sini kita tahu bahwa A-nya berapa? A-nya adalah 4, suku pertamanya. Bedanya berapa? Bedanya 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Sehingga kita bisa cari sekarang suku ke-10 apa? Suku ke-10 itu adalah A ditambah 9B. Berarti A-nya berapa? 4 ditambah 9 dikali 5. Maka 4 ditambah 45. Hasilnya berapa? 49. Maka ini adalah suku ke-10. Maka ini yang ditanyakannya. Sudah terjawab. Jadi sebetulnya sederhana ya. Gitu. Tapi dari makin sering kita mengerjakan soal, maka makin tahu soal-soalnya, setiap soal seperti ini, kasus seperti itu, misalkan itu dikerjakan dengan cara seperti apa. Arahnya kemana. Gitu. Nah, kemudian eh, ada juga kadang-kadang yang dimintanya gini kasusnya. Misalkan gini, soal nomor berapa ini? Contoh soalnya ke-5 sekarang.
Misalkan gini, oke yang kelima, diketahui, suatu barisan negatif 8, kemudian negatif 6, negatif 4, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan rumus suku ke N. Berarti yang dimintanya apa? Berarti yang dimintanya adalah UN. Kalau tadi kan suku ke-5, ya U5. Suku ke-10, ya U10. Suku ke-15, ya U15. Tapi rumus suku ke N, ya UN yang dimintanya. Terus N-nya berapa? N-nya adalah N aja. Maka kita bisa masukkan. A-nya dari situ berapa? A-nya adalah negatif 8. Dari soal ya. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 6 dikurangi negatif 8. Ini dikurangi ini. Berarti hasilnya adalah negatif 6 dikurangi negatif sama tanda menjadi tambah 8. Maka bedanya adalah 2. Kita punya A-nya adalah negatif 8, bedanya adalah 2 gitu. Maka UN-nya gimana? UN itu adalah A ditambah N-1 dikali beda. A-nya berapa? Negatif 8 ditambah N-1, bedanya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 8 ditambah N-1 dikali 2, karena perkalian bersifat komutatif, 2-nya boleh disimpan di depan dulu. Gitu. Jadi sama dengan negatif 8 ditambah 2N, 2 dikali N ya. Terus ini 2 dikali min 1 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 2N, negatif 8 dikurangi 2, berarti negatif 10. Maka ini adalah UN. Sehingga didapatkan ini adalah rumus suku ke N-nya, yaitu 2N min 10. N-nya berapa? N-nya adalah N, karena mintanya juga suku ke N. N-nya tidak diketahui, gitu. Ini adalah rumus suku ke N-nya. Nah, jadi kalau udah punya rumus suku ke N, ketika ditanya suku yang keberapa pun juga bisa dicari. Misalkan ini mah, di luar yang pertanyaan yang awal ya. Karena dimintanya rumus suku ke N, ya ini udah selesai. Tapi kalau misalkan diminta tentukan suku ke 15, karena memang udah punya, rumusnya 2N min 10, berarti 2 dikali 15 dikurangi 10. Berarti 30 dikurangi 10, hasilnya adalah 20, ini ketemu suku ke-15-nya. Gitu. Ya, itu adalah beberapa contoh soal, bentuk soal yang mungkin muncul atau mungkin bisa dibuat untuk soal-soal barisan aritmatika, gitu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.